Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada sore hari ini menjelang maghrib ini kita masih diberinya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita syukurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Eh, Selanjutnya, terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Freddy Kurniawijaya, Eskom Magister Engineering, yang telah membantu kami selama kami bimbingan untuk menyelesaikan laporan akhir capstone project ini. Selanjutnya, sebelum kami memulai presentasi kami pada sore hari ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 2230803102 bersama rekan saya Anto Sukmawijaya dengan NIM 2220803069. Selanjutnya, mohon maaf sebelumnya, di sini kami memiliki satu teman yang tidak dapat hadir pada saat presentasi ini dikarenakan teman kami satu ini sedang dirawat di rumah sakit, Aditya Aditya Surya Wiguna. Kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir capstone project kami yang telah kami buat selama ini, satu semester ini. Jadi di sini kami memilih judul pengembangan sistem informasi dashboard inventaris Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Raden Fatah Palembang menggunakan metode Rapid Application Development. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi seperti yang kami ketahui, kami melakukan observasi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, terutama di fakultas kami sendiri, UIN Raden Fatah Palembang. Jadi setelah kami observasi dan wawancara terhadap pengelola barang inventaris yaitu Kak Angga, jadi ditemukan bahwa pengelolaan inventaris tersebut masih menggunakan manual dan belum ada web yang terintegrasi atas pengelolaan inventaris tersebut. Kemudian kesulitan melacak kondisi dan lokasi barang. Ketiga, dokumentasi barang rusak yang masih belum terstruktur, jadi belum tahu letak barang rusaknya di mana, seperti itu. Kemudian perpindahan barang tidak terdokumentasi dengan jelas, jadi asal pindah saja. Kemudian tidak ada tampilan dashboard yang ringkas dan informatif, dan penyusunan laporan inventaris yang lambat dan tidak efisien. Jadi setelah kami berbincang dan berdiskusi bersama Kak Angga, ditemukan bahwa kesimpulannya adalah belum adanya web terintegrasi yang menghubungkan data-data tersebut, sehingga data-data tersebut masih terpisah. Jadi solusi dari kami adalah membuatkan suatu website terintegrasi yang memuat data-data tersebut. Jadi di sini kami mengambil judul pengembangan sistem informasi dashboard inventaris Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Raden Fatah Palembang menggunakan metode RAD. Selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah. Setelah kami mengetahui latar belakangnya tersebut, jadi di sini kami mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana sih cara mengembangkan sistem informasi dashboard inventaris itu yang dapat mempermudah proses pendataan, pemantauan kondisi, dan persebaran barang di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi dashboard inventaris yang dapat mempermudah proses pendataan, pemantauan kondisi barang, serta persebaran barang pada setiap ruangan di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di UIN Raden Fatah Palembang, sehingga pengelolaan ini dapat dilakukan secara efektif, struktur, dan mudah diakses. Kemudian di sini terdapat batasan masalahnya. Jadi agar
pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dan tetap masih di jalan yang sama, maka batasan masalah untuk penelitian ini yang pertama itu sistem yang dikembangkan hanya digunakan untuk pengelolaan inventaris pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang. Akan lebih bagusnya ini akan diarahkan ke seluruh fakultas-fakultas yang ada di UIN Raden Patah Palembang, khususnya pada tata usaha yang memegang kelola pengadaan barang atau inventaris barang. Yang kedua itu sistem ini digunakan untuk keperluan internal, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi terlebih dahulu, dan tidak mencakup proses pengadaan, penghapusan aset maupun manajemen keuangannya. Jadi hanya berlaku seperti barang pindah, pendataan barang, seperti itu saja. Kemudian sistem di sini menyediakan tampilan dashboard yang menampilkan ringkasan data inventaris, kondisi barang dalam bentuk grafik, kemudian daftar barang peruangan, serta data barang rusak dan barang berpindah dan lokasi barang tersebut di mana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anton Sukmawijaya. Baiklah, kepada Anton saya persilakan. Baiklah, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Anton Sukmawijaya. Yang saya 2208-99. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D atau penelitian ini dan pengembangan, yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut dalam konteks nyata. Dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk tersebut. Produk di laman konteks ini dapat berupa model, sistem, metode, perangkat lunak, maupun media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama observasi. Kami melakukan observasi ke prodi, admin fakultas, tepatnya Kak Angga. Yang kedua itu wawancara ke Kak Angga juga. Yang ketiga itu studi pustaka. Yang keempat itu studi dokumentasi. Kami juga melakukan dokumentasi saat wawancara dan testing. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Metode kami yang saya gunakan metode Rapid Application Development atau R&D, terdiri dari beberapa fase utama, yaitu tahap perencanaan kebutuhan requirement planning, tahap desain pengguna user design, tahap konstruksi konstruksi serta tahap implementasi code of atau implementation. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kami, yaitu berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan aplikasi hingga tahap pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dashboard inventaris Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang berhasil berkembang dengan baik menggunakan metode Rapid Application Development atau R&D. Metode ini memungkinkan pengembangan sistem secara cepat dan iteratif serta memastikan pengguna terlibat langsung setiap tahap sehingga sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengelola inventaris Fakultas Sains. Sistem informasi yang dibangun mampu menjawab berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan inventaris yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, tersebar di berbagai file dan sulit untuk ditelusuri. Kehadiran dashboard integrasi memungkinkan data inventaris ditampilkan secara lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipantau. Fitur-fitur seperti pengelolaan data barang, pencatatan lokasi penyimpanan, dokumentasi barang rusak, pendataan barang pindah, serta unggahan foto bukti berhasil memberikan solusi yang lebih efektif dibanding metode yang sebelumnya. Selain itu, visualisasi data dalam bentuk grafik dan ringkasan pada dashboard membantu pihak fakultas dan melakukan monitoring kondisi barang secara cepat dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berjalan sesuai harapan dan dapat digunakan dengan baik.
oleh admin, mulai dari proses login, pengelolaan data inventaris, penguturan lokasi, hingga pemfilteran data barang rusak dan barang pindah. Dengan demikian, sistem ini dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai alat bantu utama dalam mengelola inventaris dilakukan Fakultas Sains dan Teknologi. Secara keseluruhan, pengembangan sistem informasi dashboard inventaris ini memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi pendapatan aset fakultas. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja, dan selanjutnya, baiklah, di sini kami telah berada di web kami, yaitu web Fakultas Sains dan Teknologi pada pendataan barang. Yang pertama ada dashboard. Pada dashboard di sini ada menu total barang, barang baik, barang rusak ringan, barang rusak berat, dan ada grafik kondisi barang yang berwarna hijau baik, kuning rusak, dan merah rusak berat. Dan juga ada barang per Fakultas Sains dan Teknologi untuk tabel batang. Selanjutnya ada juga barang terbaru masuk. Ini tabel untuk barang terbaru masuk. Dan selanjutnya ada data barang. Baik, di sini pada menu data barang, kita bisa membuat tambah barang. Seperti contohnya tambah barang, kita masukkan kursi, tanggal masuknya kita buat tanggal 2 12 2025, jumlahnya berapa, barang masuk, dan merek people. Nomor BFN atau nomor untuk kode barang, kita buat saja. Kondisi barang masuk, yaitu tambah barang ketika barang masuk baik atau rusak ringan, rusak berat. Ini lokasi barang, yaitu sains dan teknologi untuk fakultasnya. Untuk gedungnya kita pilih gedung A, dan kita juga bisa mendapatkan gedung nanti di menu gedung. Untuk ruangannya kita bisa pilih lobby atau di kelas atau di mana. Baiklah, kita masukkan ke ruang ujian F204, kita coba. Ini untuk foto surat ketika masuk, kita coba ini saja. Dan ini ketika kondisi barang ketika masuk. Baiklah, ketika sudah kita input semua, maka klik tombol simpan. Maka akan masuk dia, yaitu kode barang, nama barang, kursi, yaitu kursi untuk guru. Nah, ini dia yang kita masukkan tadi. Dan juga kita bisa melihat barang-barangnya, surat barang, dan juga kode QR-nya. Kita bisa cetak barcode itu ditempelkan pada kursi yang masuk. Dan di sini ada, kita bisa mencetak PDF. Maka akan dispil untuk laporannya. Dan selanjutnya ada untuk laporan. Untuk laporan yang ini, yaitu laporan yang resmi yang akan diberikan kepada dekan atau prodi.
Kelas selanjutnya lokasi barang. Pada lokasi barang kita bisa menambahkan, dan ini contohnya untuk lokasi barang. Bisa hapus fakultas, hapus gedung, kita juga bisa tambahkan lokasi. Pilih jenis lokasi, fakultas, gedung, atau ruangan. Kita masukkan ruangan. Pilih gedung A dan masukkan nama ruangan. Kita masukkan F304. Ketika sudah, kita simpan. Kita cek F304. Nah, maka muncul pada bawah sendiri yaitu kelas F304. Selanjutnya yaitu barang pindah. Barang pindah yaitu tanggal awal. Ini barang dari awal pindah, atau ini bisa masuk barang pinjam, yaitu kita bisa mengubah, tambah data pindah, pilih barang kita kursi saintek, lokasi asal yaitu ini kita buat lokasi tujuan saintek. Untuk gedungnya pilih gedung, dasarnya pilih ruangan, kita pindah lokasi yang pertama yaitu saintek ruang ujian F04, kita pindah ke F304. Ruangan kita ubah ke F304. Maka selanjutnya kita mengambil surat pindah ketika sudah disetujui oleh fakultas atau prodi. Kita masukkan saja suratnya ini untuk sebagai contoh. Bila sudah, kita klik simpan. Maka akan muncul ini dia untuk pindah. Tanggal pindahnya 2 Desember. Untuk lokasi tujuan ini tanggal pindahnya. Kelas selanjutnya ini ada juga cetak. Kita coba. Nah, ini cetak itu laporan data barang pindah, ada kode barang, nama barang, lokasi asal, dan lokasi tujuan serta tanggal pindah. Oke, selanjutnya yaitu barang rusak. Pada barang rusak itu bisa misalnya ada barang rusak yang perlu dipindahkan. Yang pertama kita coba tambah barang rusak. Kita pilih barang yang rusak, pilih kursi yang terletak di F304, tempat yang baik. Kita ini yaitu kondisi barangnya yaitu rusak berat. Ini bukti bahwa kursi itu rusak berat. Maka kalau sudah, kita simpan. Maka muncullah di sini ketika di input. Selanjutnya kita juga bisa mencetak data barang rusak. Nah, ini untuk data barang rusak untuk laporannya. Selanjutnya untuk selanjutnya kita juga bisa mencari untuk filternya. Misalnya kita cari barang kursi berat, maka akan muncul seperti ini. Dan ketika sudah, admin juga bisa logout. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk web inventaris Fakultas Sains Teknologi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Adi Kurniawan. Baiklah, terima kasih untuk Anton. Jadi itulah tadi penjelasan terkait website kami. Jadi di sini setelah kami menjelaskan terkait
PowerPoint, kemudian website ini. Selanjutnya di sini juga mempunyai laporan-laporan juga tadi kan. Nah, ini adalah laporan akhir yang kami buat. Jadi di sini eh, terkait ini latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian di sini ada tinjauan umumnya seperti pengertian sistem informasi, merupakan seperangkat prosedur dan subsistem yang saling terhubung serta terstruktur melalui kombinasi pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Kemudian pengertian inventaris itu apa? Jadi inventaris merupakan seluruh barang milik organisasi atau institusi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan, baik operasional maupun administratif, dan wajib dicatat serta dikelola secara sistematis. Contohnya seperti ini, kursi, meja yang ada di fakultas itu adalah salah satu inventaris yang ada di fakultas tersebut. Di sini sedikit pengertian tentang Rapid Application Development, mengambil dari buku Roger Pressman dan Dus R. Maxim, di mana RAD itu adalah model model RAD yang pengembangannya dari model prototyping dan menekankan kecepatan iterasi serta keterlibatan aktif pengguna selama proses pengembangan. Selanjutnya itu metodologi penelitian tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya menggunakan R&D, Research and Development. Kemudian waktu dan pelaksanaannya itu tentu sendiri, kami mulainya dari 20 Oktober sampai dengan 30 November, sampai proses hasil akhir, laporan akhir, dari mulai observasi, wawancara, kemudian pembuatan desain pengguna, sistem, dan terakhir laporan akhir. Jadi penelitian ini dilaksanakan di fakultas kami sendiri, itu Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian untuk kegiatan penelitian ini, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan antarmuka dan basis data, serta pengembangan sistem menggunakan RAD. Hingga tahap pengujian, yaitu testing, sudah kami testing dengan Kak Angga, dan hasilnya itu valid semua atau berhasil semua. Di sini terdapat pengumpulan data juga yang sudah dijelaskan tadi, observasi, kemudian wawancara, kemudian studi pustaka. Studi pustaka ini melihat literatur yang sebelumnya, kemudian studi dokumentasi. Nah, ini metode pengembang sistemnya. Jadi untuk tahap perencanaan kebutuhan ini, kami sendiri melakukan observasi di UIN, terutama Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian tahap desain pengguna, kemudian tahap konstruksi, yaitu pembuatan sistem, dan tahap desain pengguna ini UML, use case seperti itu, dan ERD. Dan tahap terakhir itu tahap implementasi, yaitu tahap pengujian menggunakan black box testing. Nah, di sini perencanaan kebutuhan atau planning. Pada tahap ini kami menganalisis perencanaan kebutuhan yang terjadi di fakultas tersebut, khususnya di tata usaha. Jadi di sini terdapat tabel analisis kebutuhan user, yaitu admin inventaris sebagai aktor. Jadi di sini fitur pertama login sistem, dashboard, inventaris, manajemen data, barang, manajemen lokasi barang, manajemen barang pindah, kemudian filter dan cetak laporan, kemudian upload dokumen, detail informasi. Nah, jadi di sini adminnya bisa dapat login, kemudian dapat melihat ringkasan data inventaris pada dashboard, kemudian dapat melihat dan mengelola seluruh data barang, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data. Kemudian dapat melihat dan mengatur struktur lokasi barang, kemudian dapat melakukan pencatatan perpindahan, kemudian dapat mencatat dan mendokumentasi barang yang rusak beserta foto bukti dan perubahan kondisi, kemudian dapat melakukan filter, pencarian data, serta mencetak laporan, kemudian dapat mengunggah data berupa foto atau dokumen sebagai bukti admin, dan dapat melihat detail setiap barang beserta informasi lokal, kondisi, dan riwayatnya. Contohnya seperti ini tadi. Seperti ini, di sini ada dashboard. Seperti yang kita ketahui, bisa melihat grafik, kursi, dan lain-lain. Kemudian data barang ini tadi,
bisa tambah barang dan lain-lain. Kemudian lokasi barang, bisa tambah lokasi dan lain-lain. Kemudian barang pindah, yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian barang rusak seperti ini. Untuk websitenya ini sendiri sudah kami hosting. Jadi untuk kode programnya itu sendiri ini sudah ada. Aditya Surya Wijuna, inventaris. Dan kemudian di sini terdapat PPMN-nya. Ini inventaris. Jadi inventaris di mana mulai, kemudian input data kelas, valid atau tidak, jika tidak mengulang, kemudian jika iya input data gedung, kemudian valid atau tidak jika tidak mengulang, kemudian valid berarti input data ruangan, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada ERD-nya. Jadi ERD-nya ini logika model seperti itu. Ini kemudian physical model. Kemudian di sini ada UML-nya. UML di sini terdapat activity. Activity-nya saya jelaskan satu saja. Misalkan ini contohnya, ini ada admin, kemudian sistem. Jadi di sini terdapat 9 activity. Dari mulai activity kelola data barang pindah, kelola data barang rusak, kelola data barang saja, kelola data fakultas, kelola data gedung, data ruangan, login dan logout. Kemudian di sini ada kelas diagram. Jadi seperti ini kelas diagramnya. Ini baik, tadi terputus. Selanjutnya itu kelas diagramnya. Ini kelas diagramnya seperti ini untuk kelas diagram. Kemudian di sini ada sequence flow diagram. Jadi sequence flow diagram ini terdapat banyak. Ada sequence flow cetak barang pindah, cetak barcode, kemudian cetak data barang rusak, kemudian cetak data barang, kemudian cetak laporan, kemudian edit data barang, kemudian hapus, kemudian hapus data, kemudian hapus data gedung, fakultas, kemudian hapus data ruangan, lihat detail barang, login, logout, tambah data barang pindah, tambah data barang rusak, kemudian tambah data barang, kemudian tambah data fakultas, kemudian tambah data gedung, dan tambah data ruang. Ini contohnya salah satu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini terdapat use case. Ini use case-nya. Jadi admin, login, kelola data barang, kemudian kelola data fakultas, kelola data gedung, data ruangan, data barang pindah, data barang rusak, serta logout. Dari kelola data barang ini kita bisa include, yaitu tambah, edit, hapus, dan lihat. Yang extendnya itu cetak barcode, cetak, dan cetak laporan. Jadi itu salah satu contohnya. Selanjutnya itu adalah bot preload yang sudah kami buat. Jadi pertama-tama skop judul ini adalah pengembangan sistem informasi dashboard inventaris Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Raden Fatah Palembang menggunakan metode RAD. Jadi di sini terdapat description-nya. Permasalahan yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi ini adalah proses pengolahan inventaris yang masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini yang mengerjakannya itu sama-sama, karena pertama ini skop judulnya. Jadi skopnya itu kami di fakultas kami sendiri seperti itu.
Nah, untuk menentukan judulnya ini, kemudian step kedua itu kami menentukan lingkupnya. Jadi di sini pengembangan sistem informasi berbasis website untuk pengelolaan inventaris Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang. Nah, di sini kami sudah menentukan desain kasarnya, kemudian fitur utamanya apa. Jadi fitur utamanya sendiri itu adalah dashboard visual, kemudian data barang, lokasi barang, barang masuk dan barang pindah. Nah, target penggunanya itu sendiri sementara itu staf inventaris sebagai admin. Jika ini nantinya dipakai di UIN Raden Patah Palembang, maka yang memakainya itu setiap admin pada fakultasnya masing-masing. Di sini saya kasih label, kemudian saya kasih member, kemudian di sini pada tanggal September. Baiklah, selanjutnya itu kami mulai menggunakan tahapan pengembangan tadi, mulai dari tahap planning terlebih dahulu, recruitment planning atau tahap perencanaan kebutuhan. Jadi di sini kami menanyakan kendalanya, kemudian kami observasi, kami wawancara, kemudian kami studi dokumentasi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian hasil yang diperoleh, permasalahan yang sedang dihadapi, diskusi terkait fitur itu dibuat, kemudian disepakati bersama dan akan digunakan bersama-sama dengan pihak staf pengelola barang inventaris, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Ini adalah informasi umumnya. Kemudian di sini terdapat tanggal-tanggalnya. Jadi deadline-nya ada semua di sini. Ini deadline-nya 15 September 2025, kemudian deadline 17 September sampai 26 September. Nah, tahap kedua itu kami mulai bergerak melakukan user design, tahap desain pengguna, mulai dari database-nya, kami memakai MySQL, kemudian Figma-nya, desain UI-nya, kemudian kami upgrade dan update proses di Trello ini, mulai dari IRD, UML, kemudian BPMN, seperti itu. Nah, tahap ketiganya itu construction atau pembangunan sistem. Jadi di sini kami mempunyai deadline 29 September sampai 29 Oktober, seperti itu. Serta tools yang digunakan juga ada, itu Visual Studio Code untuk mengodingnya, terutama coding modul-modulnya, mulai dari barang pindah, kemudian barang rusak dan lain-lain. Kemudian GitHub, penyimpanan kode mode privat, dan terakhir itu pengujian, yaitu customer tahap implementasi. Website ini diuji di Kangga sebagai admin, kemudian hasilnya berhasil semua. Kangga mengujinya. Kemudian itu ada link GitHub yang kami lampirkan dan link hosting serta digunakan, ini buktinya, dan laporan akhir. Laporan akhir ini deadline 10 November sampai 5 Desember dan alhamdulillah lebih maju dari yang diharapkan. Jadi untuk yang dilakukan sudah semua tahapannya, kemudian yang sedang dilakukan juga sudah semua. Jadi tahap hasil akhirnya itu yang pertama menentukan topik dan judul proyek, kemudian menyusun proposal awal caption, kemudian mengajukan dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing. Jadi tahap ini kami lakukan sama-sama, saya Adi Kurniawan, Anton Sukmawijaya, dan teman saya Aditya Suryawiguna juga. Jadi pada tahap ini kami lakukan bersama-sama. Alhamdulillah kami sudah upgrade progresnya dan hasilnya komplit. Kemudian tahapan kedua itu perencanaan sistem. Jadi di sini prosesnya itu melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara, kemudian mengumpulkan data aset dan dokumen penting. Salah satunya itu draft Excel formatnya seperti apa. Kemudian menyusun analisis kebutuhannya, mulai dari yang fungsional maupun non fungsional, dan membuat dokumen kebutuhan sistem atau SRS. Kemudian ini adalah desain penggunanya. Jadi di sini kami berbagi tugas.
pada tahap 3 nih. Jadi untuk mendesain tampilan antarmuka itu kami sendiri membuat UML itu seperti use case, activity itu saya sendiri Ade Kurniawan. Yang membuat prototipe awalnya saya sendiri juga Ade Kurniawan. Yang ketiga mendesain tampilan UI UX-nya menggunakan Figma itu Adit. Kemudian mendesain struktur database, ERD dan tabelnya itu teman saya Anton. Dan review desain bersama pembimbing kami menghadap sama-sama apakah layak atau harus perlu direvisi. Kalau layak, apa langkah selanjutnya? Jadi di sini kami tampilkan semua link-linknya. Ini link desain penggunanya. Jadi di sini ini tahapannya sudah 100% kami gunakan. Kemudian tahap 4 yaitu pembangunan sistem. Jadi di sini kami mulai mengoding setelah kami fix sama dosen pembimbing dan bersama Kak Angga untuk desain pengguna, barulah kami mengodingnya. Ini untuk coding modul sendiri itu dashboard visual Ade Kurniawan, kemudian uji coba awal per modul bersama, tapi saya lebih fokus kepada modul dashboard dan data barang. Jadi kemudian untuk lokasi barang itu saya juga, kemudian coding modul data barang itu Aditya, kemudian coding barang pindah Adit juga, dan upload shortcode ke GitHub itu Adit, dan coding modul barang rusak serta barang pindah itu serta coding modul barang rusak dan coding tambah barang rusak itu Anton, rekan saya. Setelah dari situ ini bisa dilihat sama-sama. Ini ada link GitHub-nya dan untuk codingnya 100% sudah berhasil dan sudah kami list semua apakah berhasil atau tidaknya. Dan ini implementasi dan uji coba. Jadi kami uji cobanya menggunakan Blackboard testing, kemudian kami implementasikan dan ini link hostingnya. Jadi di sini berjalan lancar semua instalasi sistem, kemudian pengujian Blackboard dan validasi data, evaluasi bersama pengguna, terutamanya evaluasi barang pengguna, dan terakhir itu perbaikan bug dan penyempurnaan apakah ada revisi dari pengguna maupun dosen pembimbing kami. Seperti itu. Nah, dan terakhir itu tahap 6 dokumentasi dan laporan akhir. Nah, kemarin ini sedang dikerjakan, jadi bisa kita ubah. Oke, ini sudah saya ubah karena sudah fix laporannya, ini sudah komplit. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya yang mengerjakan laporannya saya Ade Kurniawan dan bersama rekan saya Anton Sukmawijaya, dikarenakan rekan kami Aditya Suryawiguna tidak dapat hadir karena sedang dirawat di rumah sakit. Jadi di sini kami mengumpulkan link PPT-nya, PowerPoint-nya, kemudian link dokumen dan link PDF-nya. Jadi menyusun laporan ini berdasarkan hasil pengembangan uji coba dan implementasi kami sudah selesai, dan yang mengerjakannya saya dan satu teman saya karena yang satu teman kami sedang sakit. Minta doanya agar mereka cepat sembuh, agar adiknya cepat sembuh. Jadi seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kemudian yang bisa kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kemudian kami meminta ampun apabila ada salah kata, dan maaf jika berisik. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.